Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke warung teh, dan ternyata kawan-kawannya sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. "Nah, ini Abu Nawas sudah datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" tanya Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari ujian jebakan yang sangat sulit yang dirancang Baginda Raja untukmu. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya," kata kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," tegas Abu Nawas. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena hal itu adalah pelecehan yang amat berat, dan hukumannya pun pasti sangat berat," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya, wahai Abu Nawas?" pinta kawan-kawan Abu Nawas menantang. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" kata Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas," jawab kawan-kawan Abu Nawas. "Di samping itu, Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati," imbuh kawan-kawan Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Sepertinya kali ini Abu Nawas harus bersiap-siap untuk dihukum berat oleh Baginda Raja. Minggu depan Baginda Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang ke acara itu, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan sangat cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman agar ia tidak dihukum oleh Baginda Raja. Lain halnya dengan kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari mereka terasa amat sangat panjang, karena mereka sudah tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Hari di mana jamuan akan diadakan pun tiba, dan persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan jamuan nanti terselenggara dengan sangat meriah, karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijadwalkan tiba, semua tamu sudah datang, kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan acara jamuan dari jauh merasa kecewa, karena Abu Nawas tidak hadir di jamuan itu. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak menghadiri acara jamuan itu, melainkan Abu Nawas datang terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Acara jamuan pun dimulai dengan ceramah-ceramah yang mengesankan yang disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah saat giliran Baginda Raja menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda pun bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di lantai," ucap Baginda Raja menyarankan. "Ampun Baginda yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," kata Abu Nawas tanpa ragu. Baginda pun merasa bingung dan heran mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas?"
Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, wahai Baginda yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa itu, wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang Baginda ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil ngesot menuju ke depan ke arah Baginda Raja. Setelah cukup dekat dengan Baginda Raja, Abu Nawas pun berdiri, kemudian menunggingkan pantatnya ke arah muka Baginda untuk menunjukkan potongan karpet yang dijahit di celana di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah sedang memantati Baginda Raja. Melihat ada potongan karpet menempel di celana di bagian pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawanya, sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya dan diikuti oleh para tamu undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas mereka untuk Abu Nawas.